Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari PRADI, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang
merasakan itu, akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan AEP dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, AEP, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan AEP itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juli.
Kepada Oto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Oto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Oto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari PRADI, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru
yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan AEP dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, Aep, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan Aep itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari PRADI, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia
untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu. Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan Aep dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial.
Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Fitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Fitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Fitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, Aep, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan Aep itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa
Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan Aep dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, Aep, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan Aep itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan Aep dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi
yang merupakan anggota DPR RI, diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, Aep, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan Aep itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar,
Deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan Aep dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aep saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, Aep, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan Aep itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep,
saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Oto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Oto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan AEP dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, AEP, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan AEP itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juli. Kepada Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan AEP sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan AEP kala menyambangi kediaman ayah AEP di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari PRADI, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang stem aja, nggak ada kepentingan besar buat menjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang
merasakan itu, akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Dede, seorang politisi juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar, deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan politikus tersebut. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede dan politikus tersebut. Ia sendiri enggan mengatakan siapa sosok politikus yang dilaporkan AEP dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, sosok Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI diketahui menjadi sosok politikus yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina itu masih mau tampil di publik. Belakangan, Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tidak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AEP, saksi kasus Vina, diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan AEP atas kasus yang sama. Dikutip dari tribunnews.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AEP untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AEP berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AEP dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sempat hilang bak di telan bumi, keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina Cirebon, AEP, mulai terendus oleh pengacara para terpidana Otto Hasibuan. Keberadaan AEP itu diungkapkan oleh anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi kepada Otto Hasibuan seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 29 Juli.
Kepada Oto Hasibuan, Deddy Mulyadi menyebut bahwa keberadaan Aep sempat diketahui yakni berada di Purwakarta. Ditambah lagi kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Oto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Oto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari PRADI, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada